Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari advokat, tokoh, ulama dan santri ibu kota pada kali ini akan melakukan konferensi pers dengan tema kapitalisme mengganti Pancasila, khilafah ajaran Islam, yang insya Allah akan disampaikan secara langsung oleh seorang advokat pejuang Islam, yaitu Bung Ahmad Khazinuddin SH. Kepada yang bersangkutan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini terjadi sejumlah perburuan dan penangkapan terhadap jamaah Khilafatul Muslimin. Ajaran Islam khilafah yang sebelumnya sudah dipahami oleh kaum muslimin sebagai bagian dari ajaran Islam yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin, yang sudah banyak dibahas oleh ulama-ulama muktabar, baik ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama mutakhirin. Hari ini di framing jahat, seolah khilafah adalah kejahatan, seolah orang yang memperjuangkan khilafah adalah penjahat, dan seolah masalah di bangsa kita ini semua sebabnya adalah khilafah. Perlu kami sampaikan beberapa pandangan-pandangan hukum sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan konstitusionalitas ajaran Islam khilafah, baik untuk didakwahkan dan baik sebagai aspirasi untuk disampaikan kepada publik, sejatinya sudah dijamin oleh konstitusi. Bagaimana ditetapkan di dalam konstitusi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya. Dalam pandangan akidah Islam, mendakwahkan ajaran Islam khilafah adalah kewajiban syar'i, di mana siapapun yang menjalankan kewajiban ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang meninggalkan kewajiban ini akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan kewajiban dalam pandangan akidah Islam, keyakinan umat Islam adalah ibadah. Karena itu mendakwahkan ajaran Islam khilafah adalah bagian dari ibadah yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Dan siapapun dan dengan dalih apapun tidak bisa dan tidak akan pernah bisa untuk menghalangi apalagi membungkam dakwah Islam, khususnya dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam khilafah. Terlebih lagi, pada November tahun 2021 yang lalu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah secara tegas menyampaikan bahwa khilafah dan jihad adalah ajaran Islam. Dan Majelis Ulama Indonesia juga memberikan rekomendasi baik kepada pemerintah juga kepada masyarakat agar tidak mendiskreditkan ajaran Islam khilafah ini dan juga tidak memberikan stigmatisasi negatif terhadap ajaran Islam khilafah. Kedua, bahwa secara konstitusional aspirasi khilafah ini adalah hak konstitusional yang juga dijamin sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam ketentuan pasal 28 ini ditegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Jika hari ini banyak masyarakat yang berpendapat dengan berbagai pandangan sesuai dengan keyakinan dan perspektifnya, ada yang berpendapat bahwa masa depan Indonesia akan lebih baik jika negeri ini dipimpin oleh Ganjar Pranowo. Ada yang berpendapat masa depan Indonesia akan lebih baik jika dipimpin oleh Puan Maharani. Ada yang berpendapat bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik jika dipimpin oleh Ridwan Kamil. Ada yang berpendapat bahwa masa depan Indonesia akan menjadi lebih baik jika dipimpin oleh Erick Thohir. Ada yang berpendapat bahwa masa depan Indonesia akan lebih baik jika dipimpin oleh macan Asia, orang yang akan timbul dan tenggelam bersama rakyat, saudara Prabowo Subianto. Ada yang berpendapat bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik jika dipimpin oleh Anies Baswedan.
Dan pada saat yang sama, tentunya kami umat Islam juga memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan pendapat bahwa masa depan Indonesia bahkan dunia akan menjadi lebih baik jika negeri ini menerapkan syariat Islam secara kafah dalam naungan daulah khilafah. Takbir. Yang ketiga, semua dalih tentang pelarangan ajaran Islam khilafah adalah narasi sesat, tendensi politik yang tidak memiliki legitimasi hukum sama sekali. Sampai hari ini tidak ada satupun pasal, produk, peraturan perundang-undangan, bahkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa khilafah ajaran terlarang. Satu-satunya ajaran yang memang secara tegas sudah dinyatakan sebagai terlarang adalah ajaran PKI, yakni Marxisme, Komunisme, dan Leninisme. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ketetapan MPRS nomor Romawi 25 tahun 1966. Di sana tegas dinyatakan bahwa selain pembubaran Partai Komunis Indonesia, negara juga secara tegas menyatakan ideologi Marxisme, Leninisme, Komunisme dinyatakan sebagai ideologi atau paham terlarang. Sementara itu, ketentuan peraturan perundang-undangan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Di dalamnya juga tidak pernah memuat adanya pernyataan bahwa khilafah sebagai ajaran terlarang. Adopsi dalam ketentuan pasal 59 Perpu dimaksud atau yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 hanyalah memberikan penjelasan bahwa ada paham lain selain daripada Marxisme, Leninisme, Komunisme yang bertentangan dengan Pancasila, tapi tidak pernah disebutkan di sana yang dimaksud adalah khilafah. Dan dalam penjelasan pasal ini, pasal 59 khususnya ayat 3.4 dijelaskan bahwa paham lain ini adalah paham yang ingin mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu tidak pernah ada satupun ketentuan pasal atau dalam norma penjelasan yang menjelaskan bahwa khilafah sebagai ajaran terlarang. Adapun usaha untuk mengaitkannya dengan menyatakan khilafah akan memecah belah dan seterusnya adalah narasi sesat, tuduhan yang sangat jahat yang tidak sesuai dengan realitasnya. Hari ini bangsa kita terpecah belah karena kapitalisme. Hari ini bangsa kita rusak karena sekulerisme. Hari ini moral anak bangsa rusak karena apa? Karena adanya budaya permisifme yang diadopsi dari prinsip-prinsip kehidupan barat, bukan dari Islam. Karena itu sekali lagi saya tegaskan tidak ada satupun pasal di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 ini yang menyatakan khilafah sebagai ajaran yang terlarang. Adapun sejumlah pengamat yang mencoba memberikan tafsir analogi dengan memperluas makna yang dimaksud paham lain ini melingkupi juga paham ajaran Islam khilafah adalah tafsir yang bersifat analogi. Sementara di dalam prinsip-prinsip hukum pidana dilarang memberikan tafsir analogi karena itu akan merubah satu norma yang sebenarnya bukan kejahatan seolah-olah menjadi kejahatan. Takbir. Yang selanjutnya, kalau yang kemudian dijadikan dalih bahwa khilafah terlarang karena sudah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur nomor 211 tentang penolakan terhadap gugatan yang diajukan Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia, saya ingin berikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2009 telah memiliki status sebagai terdaftar di Kemendagri. Lalu kemudian muncullah rezim Undang-Undang Ormas, Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Atas adanya pengundangan Undang-Undang Ormas ini, maka Hizbut Tahrir Indonesia pada 2014 mendaftarkan diri sebagai ormas yang berbadan hukum. Di dalam ketentuan pasal 10, 11, 12 di Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 juga diatur secara rinci bahwa ormas dapat berbadan hukum dan juga dapat tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum bisa berbasis anggota dan tidak berbasis anggota.
Ormas berbadan hukum yang berbasis anggota bisa memilih dengan bentuk badan hukum perkumpulan atau BHP. Sementara ormas yang berbadan hukum tapi tidak berbasis anggota bisa memilih dengan badan hukum yayasan. Adapun ormas yang tidak berbadan hukum itu bisa memilih sebagai ormas yang terdaftar atau cukup didata ataupun tidak didata. Ormas yang terdaftar ini memiliki masa daftar 5 tahun dan dia diatur dalam kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Sementara ormas yang berbadan hukum ini pengaturannya berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. SKBHP yang dipilih oleh Hizbut Tahrir Indonesia inilah yang kemudian berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2017. Ingat, saya tegaskan sekali lagi, saya ulangi bahwa Hizbut Tahrir Indonesia dicabut BHP-nya dan dinyatakan bubar itu bukan karena melakukan korupsi, bukan karena melakukan pembunuhan, bukan karena melakukan pecah belah, bukan karena membuat rusak, bukan karena membuat perpecahan di antara anak bangsa, tetapi karena penguasa secara sepihak menerbitkan perpu karena kebencian penguasa terhadap dakwah Islam, tetapi tidak memiliki dasar untuk bisa mencabut BHP HTI, maka kemudian penguasa menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017. Jadi sekali lagi ini adalah murni masalah politik, bukan karena pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran hukum tentu prosesnya melalui peradilan, tetapi karena ini ada kehendak politik dari penguasa yang saat itu merasa terancam dengan dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, maka karena tidak dapat mencari kesalahan Hizbut Tahrir Indonesia, penguasa secara sepihak mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 dan dengan dalih asas contrarius actus, kemudian penguasa melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pencabutan BHP sepihak Hizbut Tahrir Indonesia yang sebelumnya pernah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2014. Inilah besiking atau keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Hizbut Tahrir Indonesia melalui perkara nomor 211 PT UN Jakarta yang kemudian diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia. Apa implikasi hukumnya? Implikasi hukumnya adalah pencabutan BHP HTI melalui besiking atau keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan secara sepihak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersifat mengikat. Di dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan putusan yang bersifat administratif, bukan keputusan pidana, tidak ada satupun amar putusan bahkan pertimbangan hukum dalam keputusan tersebut yang menyatakan HTI itu terlarang atau menyatakan khilafah sebagai ajaran terlarang. Takbir. Karena itu mencari-cari dalih dari keputusan tata usaha negara baik di tingkat pertama, tingkat kasasi, semua itu adalah dalih yang tidak bisa dibenarkan secara hukum dan semakin menunjukkan kegalauan, kegusaran, ketakutan penguasa terhadap kembalinya syariat Islam, terhadap kembalinya khilafah yang tentu saja ini akan memutus tangan-tangan oligarki yang selama ini menjarah negeri ini. Takbir. Adapun berkaitan dengan apa yang terjadi pada khilafatul muslimin, saya ingin tegaskan beberapa hal. Yang pertama, institusi khilafah adalah institusi negara, bukan organisasi massa, bukan jamaah atau kelompok non negara. Karena itu setiap klaim terhadap pembaiatan seorang khalifah, baik itu dilakukan di dalam negara ini atau apa yang pernah kita dengar pernah diklaim di ISIS, di Irak dan Suriah, adalah khilafah yang tidak syar'i, bukan khilafah yang dikehendaki oleh syariat. Karena menurut syariat, khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin untuk menerapkan syariat Islam secara kafah dan mengemban misi dakwah Islam ke seluruh penjuru alam. Khilafah adalah negara, sebagaimana negara yang dulu dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar. Khilafah adalah negara, bukan ormas sebagaimana dahulu dipimpin oleh Umar Al-Khattab. Khilafah adalah institusi pemersatu kaum muslimin di mana kaum muslimin tidak boleh memiliki lebih dari seorang khalifah sebagaimana dahulu kaum muslimin hanya memiliki seorang khalifah Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal baru dibaiat Umar. Kemudian setelah Umar meninggal baru dibaiat Utsman. Kemudian setelah Utsman meninggal baru dibaiat Ali dan seterusnya. Kaum muslimin sampai 13 abad tidak pernah kosong. Setiap seorang khalifah meninggal, kaum muslimin langsung membaiat seorang khalifah sebagai penggantinya hingga kaum muslimin kehilangan
khilafah negara Islam, daulah Islam ini pada tahun 1924 di Turki Utsmani, maka sejak saat itu sampai hari ini kaum muslimin belum atau tidak memiliki khilafah dan belum bisa membaiat seorang khalifah. Takbir. Karena itu di antara dinamika yang terjadi hari ini kita perlu meluruskan kembali makna khilafah. Makna khilafah adalah institusi politik, sistem pemerintahan negara, bukan ormas, bukan jamaah. Karena itu di balik kriminalisasi yang dilakukan oleh negara meminjam tangan-tangan kekuasaan dengan narasi seolah-olah sedang menegakkan hukum, padahal sejatinya sedang melakukan pembungkaman terhadap dakwah Islam yakni khilafah, kita harus tetap meluruskan kesalahan-kesalahan tentang apa yang dimaksud khilafah. Jangan sampai di benak kaum muslimin merasa sudah membaiat khalifah, padahal khalifah sampai hari ini belum dibaiat dan khilafah sampai hari ini belum ditegakkan kembali. Takbir. Dan saya ingin tegaskan kepada rezim ini bahwa siapapun pemimpin, baik pemimpin hari ini ataupun pemimpin hasil Pilpres 2024, mereka sama sekali tidak akan mampu untuk mencabut khilafah dari umat Islam karena khilafah ajaran Islam. Takbir. Mereka tidak akan membuat gentar dan takut para pejuang khilafah karena khilafah adalah mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Para pejuang khilafah tidak akan pernah berhenti untuk mendakwakan Islam khilafah ini, ajaran Islam ini, karena ajaran ini berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia. Takbir. Karena sekali lagi saya mengajak kepada segenap elemen anak bangsa untuk melihat khilafah sebagai solusi di tengah sengkarutnya negeri ini yang selama ini mengaku Pancasila sudah diterapkan, tapi faktanya kekayaan alam kita dikangkangi oleh asing dan asing. Freeport telah menjajah negeri ini dan mengambil emas berton-ton dari bumi negara kita ini untuk asing. Apakah ada yang berteriak Freeport anti Pancasila? Apakah ada yang kemudian ingin membubarkan Freeport? Apakah ada yang mengusir Freeport? Apakah ada yang kemudian berdiri gagah mengatakan aku Pancasila, aku NKRI, usir Freeport dari negeri ini? Itu membuktikan bahwa Pancasila sejatinya tidak ada, bahwa Pancasila sudah diganti oleh ideologi kapitalisme liberal. Takbir. Kita juga lihat bagaimana Newmont dan perusahaan-perusahaan yang lainnya, ConocoPhillips, kemudian ada British Petroleum, ada Nico. Ini adalah perusahaan-perusahaan multinasional korporat yang dia tidak tunduk pada nilai-nilai Pancasila, tetapi mereka punya prinsip bisnis kapitalis. Apakah masih ada Pancasila di sana? Karena itu sejatinya teriakan anti Pancasila ini semestinya dialamatkan kepada para penjajah asing ini, bukan kepada para pengemban dakwah Islam syariah dan khilafah. Takbir. Dan sekali lagi, apa yang dilakukan oleh rezim hari ini, yakni terus mencari-cari kesalahan umat Islam, terus memframing jahat, mengkriminalisasi ajaran Islam khilafah, menghororisasi, menakut-nakuti umat dengan ajaran Islam yang agung ini, adalah cara di antara cara mereka untuk menutupi kebobrokan rezim. Takbir. Utang di atas 7.000 triliun rupiah itu ulah khilafah atau ulah rezim? Itu semua ulah rezim. Kemudian apa yang kita saksikan hari penegakan hukum carut marut, ya, sampai menangkap seorang Harun Masiku pun tidak dapat dilakukan oleh rezim ini. Apakah kemudian mereka ini dianggap sebagai Pancasilais? Karena itu saya ingin tegaskan kepada seluruh umat Islam, tidak perlu takut, tidak perlu gentar, bahwa sungguh cukuplah Allah sebagai penolong kita. Jika Allah sudah memberikan perlindungan kepada kita, maka tidak ada seorang atau apapun makhluk di bumi ini yang bisa mencelakakan kita. Takbir. Karena itu jangan pernah memberikan tawakal kepada makhluk. Bertawakallah saja kepada Allah. Sungguhnya cukuplah Allah sebagai penolong kita, cukuplah Allah sebagai pelindung kita, cukuplah Allah yang kita taati sehingga kita tetap berjuang mendakwakan ajaran Islam khilafah, meskipun banyak orang yang kemudian ingin mengkriminalisasi ajaran Islam khilafah. Takbir. Tetap terus sampaikan kepada umat, datangi pintu-pintu umat hingga tidak ada satupun pintu rumah kecuali di dalamnya sudah ada khilafah. Takbir. Terus jelaskan kepada umat tentang urgensi pentingnya kewajiban menegakkan khilafah, karena urusan umat ini tidak akan pernah selesai kecuali umat ini mampu membaiat seorang khalifah dan menegakkan daulah khilafah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, seperti saya tinggal mengulang dawuhnya Pak Kiai tadi, bahwa mencegah khilafah sama saja ada mencegah terbitnya sinar matahari, dan Anda tidak akan mampu. Semakin Anda paksa, Anda yang akan leleh, hancur luluh lantah. Anda mencegah khilafah sama saja Anda menolak, mencegah datangnya subuh, dan Anda tidak akan mampu. Sekali lagi, khilafah itu bukan benda, ya, tapi itu hukum, sistem buatan Allah, produk Allah, bukan buatan manusia. Dan sampai kapanpun, sampai detik ini, kita selalu bukan menantang, bukan, tapi kita selalu mengajak memakai akal sehat, baik kepada polisi, tentara, siapapun instrumen hukum. Coba tunjukkan satu saja dampak kerusakan, entah itu budaya, hukum, ekonomi, yang disebabkan oleh khilafah. Tidak ada. Tadi kita sudah sampaikan, tidak ada 1 rupiah pun uang negara yang dirugikan oleh khilafah. Tidak ada 1 nyawa pun melayang yang dibunuh atau disebabkan oleh khilafah. Tapi ada 700 nyawa petugas KPPS yang mati misterius. Itu setara dengan penumpang pesawat Boeing. Itu lebih dahsyat dari bom Bali. Dan itu bukan khilafah. Ya, BUMN bangkrut, BPJS dan lain-lainnya itu kabur triliunan. Ya, itu bukan khilafah. Tapi itu adalah rezim kapitalis sekuler liberal yang sekarang sedang menguasai negeri kita ini. Jadi sekali lagi ya, tidak ada dampak kerusakannya. Terdakwanya pun tidak ada. Mana terdakwanya? Gak ada. Hari ini ada Nikita Mirzani dikepung rumah, dikepung polisi rumahnya hampir 10 jam. Katanya mau dijemput paksa karena sudah 12 kali mangkir panggilan polisi. Tapi endingnya tidak jadi dijemput paksa. Bahkan saya lihat video pendek Nikita Mirzani berani berkaca pinggang di depan polisi. Saya jadi ingat waktu saya ditangkap, ya, meringsek ke dalam, laptop, kamera semua dicabut tanpa ampun, langsung dibawa ke Jakarta. Maraton langsung dijebloskan ke penjara. Kurang lebih seperti itu. Ini semua tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena memang rezim ini kapitalis, sekuler, liberal, zalim, tidak takut kepada Allah. Yang terakhir, hutang puluhan ribu triliun yang tadi Mas Ahmad bilang, itu pun yang kita ini, anak cucu kita ini akan menanggung bebannya. Itu juga bukan karena khilafah. Bahkan mumpung saya ingat, di Bandung ada gedung tua milik Cina, ya, Jia Kanhan kalau tidak salah, ditemukan senjata api, bahan peledak, bahkan AK-47, dan sampai detik ini polisi belum menetapkan sebagai teroris. Bayangkan kalau senjata api AK-47 tadi ditemukan di rumah saya, di rumahnya Mas Ahmad, atau di pondok pesantren ini, kira-kira apa yang terjadi? Itu TV 7 bulan 7 malam itu 7 akan terus memutar itu. Buzzer rezim akan terus menggonggong. Nah, kita hidup di situasi yang seperti ini, saudaraku. Maka jangan takut. Ya, jangan pernah takut dan gentar, karena Allah insya Allah akan senantiasa bersama kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian konferensi pers dari tokoh umat, kemudian ulama dan juga advokat serta para santri pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan mengembalikan khilafah yang dinantikan, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Takbir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.